Begini, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaannya, aktivitasnya, semua itu berjalan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk corona. Corona adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, dan aktivitasnya, pekerjaannya, semua itu berjalan atas izin Allah. Ya, dengan corona ada yang kemudian sakit, bahkan ada yang kemudian mati. Ya, semua itu bentuk ujian untuk mengajarkan manusia lebih maju, berpikir kreatif, berpikir untuk menciptakan teknologi, berpikir untuk menciptakan perobatan yang modern dan lain sebagainya. Ya, sama halnya seperti pertanyaan misalnya, kalau babi itu haram, mengapa diciptakan? Ya, agar manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang halal, mana yang haram. Ya, dengan begitu manusia akan berpikir, manusia akan melihat, memiliki ilmu. Dengan itu juga menjadi ujian bagi orang yang beriman. Apakah manusia menuruti hawa nafsunya atau patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi, adanya makhluk Allah, ya termasuk corona, harus menambah keyakinan kita kepada penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya fenomena harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya percaya. Ya, percaya karena merujuk pada pendapat para medis dan ahli kesehatan dunia yang mengatakan corona itu ada, yang dibuktikan secara ilmiah. Sementara bagi orang yang mengatakan tidak ada, bahwa corona tidak ada, itu hanya bermodal dugaan semata, perkiraan yang tidak memiliki data pembanding secara ilmiah. Ya, karena itu saya percaya. Ya, fenomena ini harus menjadi iktibar. Bukan hanya corona sebetulnya. Segala sesuatu yang terjadi di atas dunia ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Bahan introspeksi untuk kemajuan, untuk peningkatan keimanan kita. Yang terpenting, setiap fenomena itu harus mampu menjadikan kita, meningkatkan kemampuan kita, berpikir lebih maju, lebih kreatif, untuk membuat inovasi-inovasi baru dalam kehidupan. Ya, bagi yang tidak percaya, silakan saja berpendapat demikian. Tapi alangkah lebih baik jika pendapat itu dibuktikan secara ilmiah juga. Yang jelas ada atau tidak, yang pasti korban sudah ada. Yang terkena dampaknya bukan hanya kita di Indonesia, tapi hampir seluruh dunia, termasuk negara-negara maju seperti Amerika, Cina, bahkan Arab Saudi, sehingga ibadah haji dibatalkan sudah 2 tahun. Apakah mereka ini semua sepakat berbohong tentang corona sehingga ibadah haji juga termasuk dibatalkan? Tapi ada yang aneh. Ada orang yang mengatakan bahwa tidak percaya corona. Tapi begitu ada berita bahwa seseorang meninggal dunia dan dikabarkan karena corona, lalu dia tidak mau datang takziah. Bahkan ada yang menolak dikuburkan di daerahnya. Padahal dia tidak percaya corona. Tidak percaya corona, tapi juga bantuan dampak corona dia terima. Ya, kita tidak tahu pasti. Tapi corona telah membuat kita semua repot dan menyesuaikan diri. Ada yang mengambil keuntungan, ada yang membisniskan dan lain sebagainya seperti yang tersebar di media sosial. Tapi juga tidak bisa kita generalisir semua seperti itu. Itu pasti bukan berarti kita harus abai dan cuek juga. Bahkan kalau dilihat misalnya, corona ini telah menjadi peluang bisnis bagi pedagang masker, hand sanitizer, sabun, spanduk, obat-obatan, jasa pengiriman barang online dan lain sebagainya. Justru menimbulkan bisnis baru. Apakah ini rekayasa dunia? Wallahu a'lam. Tapi lagi-lagi yang menuduh rekayasa, tolong dong datanya yang secara ilmiah bisa dibuktikan. Jangan karena dugaan, perkiraan yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah.